Hai hai hai, Kumon Sri Kandi. Bapak Ibu, saya sering ditanya loh sama orang tua, Miss, gimana sih caranya mendisiplinkan anak? Anak saya itu ya Miss, kalau disuruh belajar, ada aja jawabannya. Bentar Bun, nanti Bun. Iya gampang Bun, ntar juga aku kerjain Bun. Oh Bun. Nah, nanti ujung-ujungnya nggak dikerjain. Bapak Ibu yang ngalamin hal yang serupa, saya yakin banyak ya. Begini, itu semua karena kedisiplinan, karena ketaatan juga, atau karena kedisiplinan sih yang paling penting sih yang diterapkan di dalam keluarga ya. Memang sih siapa sih yang bisa maksa ya Bu ya, maksa dalam tanda positif ya Bapak Ibu ya, maksa anak untuk disiplin, maksa anak untuk belajar setiap hari. Itu tuh rasanya kebiasaan yang baik nggak sih Bapak Ibu, belajar setiap hari, kemudian mengerjakan tugas ataupun duduklah di meja belajar setiap hari, itu kan kebiasaan baik ya Bapak Ibu ya. Nah, banyak sekali orang tua yang karena kesibukan bekerja lupa nih dengan kewajiban bagi orang tua untuk menumbuhkan kebiasaan yang baik buat anak-anak sedini mungkin loh. Jangan tunggu sampai SD, SMP, apalagi nunggu sampai SMA. Terlambat ya Bapak Ibu ya. Artinya bukan terlambat apa gimana sih, cuman waktunya kan udah terlalu mepet gitu ya. Kalau udah SMA kan mau kuliah Bapak Ibu. Nah makanya saya sering mengingatkan ke orang tua, sedini mungkin belajar itu harus diajarin sedini mungkin. Mumpung dia masih belum tahu gadget gitu ya, apa salahnya sih kita kenalin dengan menulis? Ya nggak? Kan nggak salah. Apa salahnya sih kita ajarin dia belajar setiap hari, ketimbang kita udah cekokin dia atau bebasin dia dengan gadget, tablet, TV, nonton, yang which is nggak ada juntrungannya hasilnya. Terus waktunya juga bebas-bebasnya, nggak kenal waktu lah istilahnya. Nah itu, kebiasaan yang jelek itu Bapak Ibu sudah biarkan sedini mungkin, apa jadinya coba? Coba kita balik, kebiasaan baik yang Bapak Ibu tabur, walaupun dia masih kecil. Kasih ambil waktu, misalnya jam 4, walaupun dia nggak ngerti jam, ya nggak apa-apa, Bapak Ibu mendisiplinkan diri Bapak Ibu dulu sendiri, bahwasanya saya punya komitmen anak saya setiap jam 4 sore duduk di meja belajar. Kalau masih kecil mungkin bisa pakai meja yang di lantai ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau sudah nanti bertambahnya usia, tolong mejanya diganti. Apalagi kalau nggak ergonomis ya Bapak Ibu, ada di channel YouTube saya ini ada video yang membahas tentang postur duduk yang ideal 90 derajat, punggung, siku, dan kaki terhadap lantai dan meja. Nah, singkat cerita ya, balik lagi ke topiknya. Intinya satu sih Bapak Ibu, menumbuhkan kebiasaan yang baik itu setiap hari, tidak bisa sesekali. Sifatnya harus rutin, diulang terus. Nggak bisa sekali ini oke, besok enggak, absen, artinya besok biarin aja. Nanti kalau inget Bapak Ibu baru iya ajarin dia ini dong. Terus iya biarin aja, terus sejalan dengan itu gone with the wind gitu ya. Latihan yang tadi udah diajarin kemarin, udah diajarin ini nggak diulang sama Bapak Ibu, akibatnya lupa. Nah tahu-tahu udah gedean sedikit gitu ya, usianya udah masuk SD, yang sering terjadi adalah siswa ini pelupa, ya kan, gampang lupa. Yang disalahin siapa kira-kira Bapak Ibu? Yang ada orang tua ngomel, kamu sih gini aja nggak bisa, gini aja nggak hafal-hafal. Ini kan gampang, ya nggak Bapak Ibu? Nah sebetulnya yang salah siapa? Sekali lagi di Kumon kita tidak pernah menyalahkan anak. Kita selalu melihat apa yang sudah saya perbuat buat dia, apa yang harus saya lakukan buat dia. Nah itu namanya continuous learning ya Bapak Ibu ya. Nah di Kumon juga seperti itu. Kumon itu kalau menurut saya bukan cuma sekolah untuk anak, bukan cuma sekolah untuk siswa, bukan cuma sekolah untuk siswa SD, TK, SMP, SMA, bukan. Kumon itu juga sekolah orang tua loh. Bener Bapak Ibu. Kenapa? Di Kumon tuh ya 3 orang yang kerjasama, siswa, pembimbing, orang tua. Kalau cuma siswanya sendiri ya nggak bisa.
Kalau pembimbingnya sendiri juga tidak bisa. Tapi orang tuanya sendiri, kalau tiga-tiganya ini bekerja sinergi itu ya, orang tua, pembimbing dan siswa berkoordinasi sama-sama, saya jamin hasilnya pasti top. Kemajuan pendidikan akademisnya naik grafiknya ya Bapak Ibu. Kemampuan berhitungnya pasti terjadi perubahan. Kemampuan dia kemandirian, sikap belajar yang baik, pokoknya hal-hal yang baik itu tuh yang nggak ngerepotin Bapak Ibu itu pasti kebentuk. Percaya deh Bapak Ibu. Jadi kembali lagi ya, Kumon itu adalah memberikan kebiasaan yang baik. Namanya kebiasaan yang baik tidak terjadi dalam satu malam. Kebiasaan yang baik itu harus rutin setiap hari dan diulang-ulang sehingga itu menjadi habit atau menjadi karakter diri akhirnya. Yang tadinya selebor, sembrono, ceroboh, tidak teliti, karena latihan setiap hari untuk rutinitasnya itu dapat, dia akan berubah menjadi orang yang teliti, orang yang bertanggung jawab, orang yang mandiri, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, lagi yang kerja siapa? 3 orang, orang tua, pembimbing, dan siswa. Tidak bisa sendiri-sendiri tapi harus bersinergi. Itu sebabnya di Kumon bukan sekolah untuk siswa saja, tetapi di Kumon juga merupakan sekolah untuk orang tua. Ya, semangat Bapak Ibu, semangat adik-adik Kumon juga, semangat juga buat pembimbing, supaya pembimbing juga semangat menggali potensi siswa masing-masing. Ya Bapak Ibu, kami pembimbing butuh dukungan Bapak Ibu dan semua siswa Kumon. Kumon Sri Kandi.